Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Setelah Allah memberikan tuntunan dasar kesucian hati ketika memberi, Allah pun memberikan tuntunan selanjutnya pula tentang nilai barang yang akan diberikan. Sebab orang yang beriman itu hendaklah halus perasaannya dan dapat pula mengerti perasaan orang lain. Berfirman Allah selanjutnya, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian dari hasil-hasil usaha kamu yang baik-baik dan dari apa yang telah kami keluarkan untuk kamu dari bumi. Pengetahuan pertama yang kita dapat dari ayat ini ialah bahwa orang yang beriman itu tentu suka berusaha. Orang yang beriman tidak mau menganggur, membuang-buang waktu, segala macam usaha yang halal termasuklah ke dalamnya, termasuk juga bercocok tanam dan bertani, bersawah dan berladang. Maka hasil yang baik-baik dari usaha-usaha dan pertanian itu hendaklah dibelanjakan atau dinafkahkan. Kemudian dijelaskan lagi apa yang dimaksud dengan baik-baik itu. Dan janganlah kamu pilih-pilih yang buruk darinya, lalu kamu belanjakan. Untuk menimbang apa yang baik-baik itu dan apa pemberian yang buruk yang tercela itu, disuruh mengukur dengan sendiri kalau awak diberi orang. Artinya, kalau kamu sendiri yang menerima pemberian orang lain, dan kamu pun tidaklah akan menerimanya, melainkan dengan memejamkan mata kamu. Artinya, ketika memberikan barang itu kepada orang lain, taksirlah dan ukurlah kepada diri sendiri. Bagaimana perasaan kita jika engkau diberi barang seperti itu? Adakah kamu senang menerima atau kamu terima hanya lantaran terpaksa saja? Menerima dengan memicingkan mata karena kurang senang kepada barang itu. Menurut riwayat Ibnu Jarir yang diterima dari Al-Bara bin Azib dan suatu riwayat pula dari Al-Hasan bahwa waktu itu ada beberapa mereka yang ketika hasil ladang mereka telah keluar, mereka pisah-pisahkan hasil-hasil yang bagus-bagus dengan yang buruk-buruk. Nanti setelah amil penagih zakat datang, mereka serahkan hasil yang buruk-buruk itu. Inilah asal mula turun ayat. Perbuatan yang demikian amat dicela, tidak cocok dan tidak seirama dengan jiwa orang yang beriman. Yang dimaksud dengan ayat ini bukan saja terhadap zakat, melainkan juga segala macam sedekah tatawu yang lain-lain, hibah atau pemberian, hadiah atau tanda mata, derma, sokongan, bantuan, dan seumpamanya. Kalau hendak memberi, berikanlah yang baik, yang senang memakainya dan senang memberikannya. Jangan dipilih-pilih mana rasanya yang tidak disukai lagi, itu yang diberikan. Mempunyai kebun jeruk, kebun mangga, dan sebagainya pun demikian. Kalau hendak memberi, berikanlah yang hati sendiri senang melihat dan memakannya, supaya yang menerima senang pula dan menghargai keluhuran budi yang memberi. Menurut ayat ini, tidaklah layak orang menzakatkan padinya setelah habis mengetam, sedangkan yang dizakatkannya bukan padi yang baru dipanen, melainkan sisa atas lumbung kelebihan tahun yang lalu. Sebab itu adalah padi usang, tidak seenak padi yang baru saja pulang dari sawah. Cobalah tanyai jiwamu sendiri sebab kamu orang beriman.
Mengapa padi usang itu yang kamu zakatkan atau sedekahkan? Mengapa tidak padi yang baru? Tentu hatimu akan menjawab, padi usang itu tidak enak lagi rasanya. Lebih enak padi yang baru dipanen. Tentulah orang yang kamu beri itu sama juga seleranya dengan selera kamu, yaitu sama-sama enak makan padi baru dan memakan padi atau beras usang hanya karena terpaksa. Terpaksa diterimanya juga karena dia lapar. Padahal matanya dipicingkannya. Ditutup ayat, berfirmanlah Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi terpuji. Allah Maha Kaya, ingatlah ini ketika kamu memberi apa-apa kepada orang lain sehingga hatimu terbuka memilih yang baik-baik untuk diberikan kepada yang patut diberi. Allah Maha terpuji sebab Dia selalu membantumu dengan memberikan rezeki yang baik-baik. Untuk menyempurnakan puji kepada Allah itu, pilihlah yang baik-baik pula dan berikanlah itu kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, Dia pun akan memuji Allah dan mendoakanmu. Moga-moga kamu diberi rezeki lagi berlipat ganda dari Allah. Akan tetapi, kalau yang kamu berikan itu yang buruk-buruk, yang kamu sendiri pun enggan menerimanya, jika diberi orang, maka ketika dia menerimanya, atau setelah dibawanya ke rumahnya, hatinya akan berkata tentang engkau dengan kata-kata yang sedih hati. Beginilah dia kepada kita. Tahu benar dia bahwa awak miskin asal perut berisi. Barang yang tidak berguna lagi kepadanya, itulah yang diberikannya. Di ujung ayat, Allah menyebut dua sifatnya. Pertama, kaya. Kedua, terpuji. Dengan mengingat kekayaannya, kamu disuruh ingat bahwa belum berarti apa-apa dengan menyebut sifatnya terpuji. Allah seakan-akan menganjurkan supaya si makhluk mengambil sifat-sifat Allah mana yang dapat diambilnya. Seperti kata ahli-ahli sufi, tahollaku bi ahlakillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah.